Selamat siang, selamat datang di API World 2020. Kembali lagi di API Travel Talk dengan saya Reza Siregar dan rekan saya ada Mas Faat. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, yang sedang nonton API Travel Talk di IG Live API World, konco-konco dari Kabupaten Madiun, apa kabarnya nih? Baik yo, api-api yo, Tapi api-api yo. Jangan lupa sehat. sehat-sehat selalu dan tetap ikuti protokol kesehatan. Siang hari ini kita kurang lebih hampir 2 jam ya, Ya, nanti kurang 2 lebih jam. 1 sampai 2 jam. Dan kita sekarang berada di studio Ceria Bear Band, salah satu eh, band di ibu kota lah ya. Band di Jakarta lah. Kita akan ngobrol tentang Pule atau Desa Pule dari Kabupaten Madiun yang merupakan salah satu nominasi destinasi terbaru di Anugerah Pesona Indonesia 2020 tahun ini ya. Jadi dengan judul topik yang mungkin sudah tahu, topiknya apa sih kita hari ini? Pule Ora Sepele. Jadi merupakan tempat wisata ceria kebanggaan dari Kabupaten Madiun. Ada yang sudah pernah ke sana? Mungkin yang di luar Kota Madiun? Ada yang sudah pernah? Boleh komen kali ya di sini ya. Dan kita juga akan ada sesi tanya jawab, boleh komen di Instagram live-nya sini, tanya-tanyakan seputar Desa Pule itu sendiri. Mungkin dari yang belum tahu atau pengen tahu atau sudah pernah ke sana, coba share pengalaman ya. Dan siang hari ini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol santai juga dengan Bapak Anton sebagai kepala desa ya. Kepala Desa Pule. Ya, dan juga kita akan ngobrol dengan Ibu Andri, kepala dinas atau perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun. Sembari kita coba terkoneksi dengan beliau, kita pengen ngobrol sebentar seputar tentang API Award ini. Kalau yang baru bergabung atau belum tahu, kita sudah tahun keberapa sih Mas? API ini udah masuk tahun ke-5. Tahun ke-5 ya. Dari 2016 start, sekarang tahun 2020 sudah masuk tahun ke-5. Nah, ini mungkin sambil menunggu teman-teman dari Desa Pule, Ya. sambil nunggu saya cerita sedikit ya. Boleh Mas. Oke. Jadi Pule ini masuk di API dalam kategori destinasi baru gitu ya. Nanti bisa kita lihat videonya. Destinasi baru ini di situ ada 10. Setiap kategori ada 10 nominasi ya. Nah, di dalam kategori destinasi baru ini salah satunya Desa Pule. Mungkin saya sebutin ya beberapa Nominator yang lain ya. Itu ada Arut Riverside dari kota Waringin Barat. Lantas yang kedua ada Bukit Merkuri Sayang Kaak dari Kabupaten Majalengka. Yang ketiga Desa Pule Kabupaten Madiun. Lantas yang keempat Kampung Reklamasi Air Jangkang dari Kabupaten Bangka. Yang kelima Pantai Batu Kasah dari Kabupaten Natuna. Yang keenam Pantai Gelagah Wangi Istanbul Kabupaten Demak. Ini lagi naik daun kalau nggak salah ya Mas. Terus pasir yang ketujuh ya, Pasir Timbul Bone Labunta di Kabupaten Buton Tengah. Oke. Yang kedelapan PLBN Skau ya, perbatasan Skau ya di PLBN Skau di Kota Jayapura. Yang ke-9 Pulau Semau di Kabupaten Kupang. Yang ke-10 Welora di Kabupaten Maluku Barat Daya. Ya. Jadi salah satu destinasi salah satu kategori di API ini, destinasi baru ini merupakan kategori yang cukup favorit gitu. Artinya cukup favorit, banyak orang yang pengen lihat apa sih destinasi-destinasi baru di Indonesia. Nah, inilah destinasi baru di tahun 2020 ini gitu ya. Nah, ada 10 yang cukup keras persaingannya di sini karena sedikit destinasinya cukup gencar melakukan promosi gitu ya. Ya, jadi destinasi baru tiap tahunnya selalu ada ya. Kenapa? Karena memang untuk perbendaharaan kita
berwisata dan mungkin destinasi tersebut ingin kita populerkan. Seperti itu ya Mas ya? Iya. Karena memang semua daerah ini memiliki potensi yang luar biasa lah ya. Cukup luar biasa untuk diangkat gitu ya. Nah, ini saya yakin dari 10 destinasi tadi belum banyak cukup orang yang tahu gitu ya. Nah, supaya tahu lebih lengkapnya, teman-teman bisa gabung di Instagram kami atau di beberapa channel-channel lainnya. Jadi nanti bisa melihat apa aja sih destinasi-destinasi di Anugerah Pesona Indonesia ini. Ya, sembari kita terhubung dengan perwakilan dari Kabupaten Madiun yang siang hari ini kita berbicara salah satu nominasi dari destinasi baru adalah Desa Pule. Nah, sebelum kita nonton dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, apakah sudah vote? Ini udah pada vote belum nih? Satu, caranya dengan SMS. Yang kedua dengan image yang ada di IG, Instagram, betul. Di Instagram di like ya fotonya dan jangan lupa follow tentunya. Ya, di follow lantas di like. Yang ketiga itu di YouTube. Di YouTube channel kita ya. YouTube channel. Jadi kita juga sudah kerjasama dengan teman-teman dari lumayan bagus. Ini kelihatannya sudah mulai bergabung ya. Saya mau say hello dulu sama yang sudah nonton di API Award ini. Selamat bergabung ya. Selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore bagian Tengah dan Timur. Dan kita seperti sudah terhubung dengan Bapak Anton dan Ibu Andri dari Disparpora. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Sehat-sehat selalu ya Bu, Pak. Insya Allah, amin, alhamdulillah. Oke. Kita ya, alhamdulillah. Boleh Pak, mungkin di sini juga kita boleh perkenalan dulu Bapak Pak Anton sebagai kepala desa dan Ibu perwakilan dari Disparpora. Mungkin di sini juga para viewer ingin lebih mengenal lebih dekat dengan Bapak dan Ibu. Silakan Pak, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Anton Setioko. Alamat Desa Pule, RT 2 RW 1. Alhamdulillah Kepala Desa Pule menjabat mulai 2008 sampai sekarang. Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Oke, silakan Ibu Andri. Selamat siang, perkenalkan saya Andri Sulistiowati dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, berkantor di Gor Singoludro Caruban karena kami pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ada di Caruban. Perlu diketahui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga baru berdiri sejak 2017, Januari 2017. Begitu? Oke. Jadi sebelumnya memang tidak langsung di Kabupaten Madiun ya Bu ya untuk Disparporanya. Oke. Kita lebih santai-santai aja Bu ya. Mungkin di sana suasana seperti terang sekali ya, sementara di sini di Jakarta tuh Hujan. kita kedinginan Bu. Pak, hujan di sini alhamdulillah. Insya Allah mungkin nanti akan kita kirim ke sana ya hujannya ya. Iya. Oke, di sini lagi panas sekali, Nje. Jadi aku pengen sapa juga dengan sebutan apa ya Pak ya, Bu? Konco-konco ya atau sedulur ya kalau sana ya? Dulur-dulur ya. Dulur Dulur-dulur Madiun. Ramaikan bincang-bincang siang ini di IG Live dengan Desa Pule. Jadi ini salah satu destinasi baru yang kita harus tahu dan untuk kesana pun saya juga pengen tahu nih kesana tuh harus dengan akses seperti apa. Nah kita coba tanyakan nih Mas Faat. Kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini langsung aja, ini mungkin udah banyak viewer juga yang join bergabung. Tinggal nanti kita juga terima pertanyaan juga Pak nanti dari teman-teman yang bergabung gitu ya. Nah
kita coba mau kupas sedikit masalah tentang Desa Pule nih Pak. Sebenarnya ini yang pertanyaan pertama nih ya. Tempat seperti apa sih Pak itu Desa Pule gitu ya? Terus sebenarnya di sana ada atraksi apa aja gitu? Terus sama fasilitasnya. Nah, terus aktivitas kesehariannya seperti apa gitu ya? Mungkin bisa gambarkan dulu Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Desa Pule, tempat berkumpulnya tole. Tole. Jadi ada tiga, iya, tole. Tole kalau bahasa sini anak-anak, bahasa Jawanya tole. Jadi Desa Pule adalah pintu masuk dari Madiun dan Jawa Timur dari sisi sebelah barat. Jadi kami berada di perbatasan antara Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Di Desa Pule kami ada eduwisata, ada wisata olahraga, ada wisata kuliner, ada wisata budaya. Dan perlu diingat, pariwisata di desa kami adalah berbasis masyarakat. Ya, oke, terima kasih. Berarti memang kalau kumpulnya bocah-bocah nih, kalau kita bocah-bocah di sana tuh, di sana tole-tole ya, ngumpulnya di sana. Iya. Pasti Jadi banyak bisa anak-anak. saya gambarkan. Jadi konsep kenapa di Desa Pule ada sebutan sekarang menjadi Kampung Wisata Ceria. Jadi konsep ceria itu kami ambil dari nama desa kami. Desa kami yaitu Pule. Pule kami simpulkan, pul itu kumpul atau tempat berkumpulnya. Le itu tole atau anak-anak. Jadi saya sampaikan tadi tempat berkumpulnya tole, tempat berkumpulnya anak-anak. Ketika anak-anak berkumpul, apakah yang terjadi? Yaitu sebuah keceriaan. Nah, makanya kami punya gambaran terkonsep bahwa kami nanti mengarah ke menjadi desa wisata dengan kampung wisata ceria. Jadi sebenarnya Pule itu adalah singkatan ya Pak ya. Pul dari kata kumpul-kumpul, le, tole. Jadi Pule. Jadi jangan salah sebut, bukan Pule tapi Pule. Gitu ya. Nah, saya boleh nanya kali ya. Karena saya juga penasaran. Jujur nih saya pernah ke daerah timur tapi hanya melewati nih Madiun gitu. Nah, Pak, boleh nggak kalau misalkan dari akses contoh kita di Jakarta atau di kota-kota besar di Jawa, untuk menuju ke sana lebih baiknya kita menggunakan apa nih Pak? Atau pesawat, kereta api, atau kendaraan pribadi sendiri itu gimana Pak aksesnya? Iya, terima kasih. Jadi sekarang alhamdulillah di desa kami itu terlewati jalan tol. Jalan tol yang Jawa itu. Jadi kebetulan lewat di desa kami. Jadi kalau dari exit tol Madiun, kami kurang lebih 6 kilo. Jadi sangat dekat dengan exit tol Kabupaten Madiun. Kalau nanti mungkin tahun depan akan dibangun exit tol Magetan, itu malah lebih dekat lagi, sekitar 2 kilo. Wah, lebih dekat. Jadi ya? Kalau mau perjalanan darat lewat jalan tol, tentunya akan sangat mudah untuk dijangkau. Selain itu, kami juga ada jalur kereta api. Ada stasiun Madiun. Dan stasiun Madiun dari kami itu, kemarin kita cek Gojek itu hanya sekitar 20 menit perjalanan. Jadi 10 kiloan, tidak jauh. Dan pastinya dilihat di Google Map, Taman Pule insya Allah sudah muncul di Google Map. Mudah ya jadi aksesnya ya. Ya. Nah, ini Pak, sebenarnya rata-rata ini yang pertanyaan ketiga, ini rata-rata berapa banyak sih Pak pengunjung yang datang ke Desa Pule, lantas dari mana aja mereka, apakah dekat-dekat di Desa Pule atau di Desa Pule sendiri ada penginapan atau guest house atau
rumah-rumah kampung lah yang disewakan atau seperti apa Pak? Homestay seperti itu ya. Ya, ya, terima kasih. Kalau jumlah kunjungan mohon maaf, memang kebetulan kami secara utuh berdiri di Kampung Wisata Ceria Pule itu di tahun 2018 di bulan Desember tanggal 15 kebetulan Bapak Bupati Madiun secara resmi meresmikan berdirinya Kampung Wisata Ceria Pule. Dan di tahun pertama kami baru berjalan untuk kolam bermain. Jadi ada kolam renang anak-anak, 3 kolam besar dengan kapasitas 200 sampai 300 anak bisa tertampung. Kami ada itu. Terus alhamdulillah di tahun kedua memasuki 2020 kami ada fasilitas baru dengan nama Taman Pule. Nah, Taman Pule kebetulan mulai operasi, mulai buka itu sebenarnya bulan Januari, tapi kena corona kita berhenti dan alhamdulillah baru ini 1 bulanan inilah, 1 bulan lebih sedikit kita baru aktif lagi dan sangat luar biasa dari apresiasi masyarakat sekitar kami. Jumlah kunjungan di Taman Pule rata-rata itu kalau harian antara 200 sampai 500. Kalau mingguan itu bisa kami rata-rata kurang lebih 2.000 pengunjung per seminggunya. Luar biasa ya. Itu dengan kondisi seperti sekarang ini ya Pak ya? Sebelumnya. Atau sebelumnya? Sebelum dan sekarang ini. Oh, sekarang ini. Berarti memang jadi antusias teman-teman di sekitar pun juga ya, butuh tempat rekreasi, suasana seperti itu ya Pak ya? Jadi gini, kebetulan di momen-momen pandemi ini di tempat kami memang suasananya panas, masih panas dan banyak tempat-tempat untuk memang protokol kesehatan kita siapkan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan dan seterusnya kita tidak ada permasalahan dengan COVID. Amin insya Allah. Oke lanjut tadi Yang kedua. Dan alhamdulillah untuk penginapan atau kami homestay ya, konteks homestay kami di rumah-rumah warga sudah kami siapkan beberapa dan ini sedang dalam pendampingan untuk pengelolaan homestay. Dan untuk BUMDes sendiri karena wisata ini semuanya pengelolaannya adalah BUMDes, yang ngelola BUMDes dan peran serta masyarakat. BUMDes sendiri sekarang kita sedang progres pembuatan homestay. Jadi kita ingin memberikan contoh kepada masyarakat, nanti kita buat 1 atau 2 homestay, nanti biar masyarakat luas ikut membuat. Jadi biar ketika BUMDesnya laku, mereka akan berpikir, oh ternyata usaha seperti ini jalan ya. Ya, oke. Oke Pak, yang berikutnya mungkin ya Jaya. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari kami, masalah API nih Pak, masalah Anugerah Pesona Indonesia gitu ya. Sebenarnya dengan terpilihnya Desa Pule sebagai nominasi API 2020 ini Pak, sambutan masyarakat bagaimana Pak di masyarakat Desa Pule maupun masyarakat desa sekitar ataupun masyarakat lain terhadap dukungannya terhadap Pule ini gitu ya. Oke, mohon maaf nih semuanya kita seperti terganggu dengan jaringan. Kita coba akan terkoneksi lagi dengan Desa Pule. Jadi selamat datang juga untuk yang baru bergabung. Bagaimana, apakah bagus jaringannya? Oke, jadi tadi sudah sedikit dijelaskan lah ya, sudah dieksplor lah ya. Nah ada beberapa masih dari kami pertanyaan yang mengenai Desa Pule, kita eksplor lagi dan bahkan Madiun secara keseluruhan. Jadi kalau teman-teman mau ke sana, ke Desa Pule, itu selain Desa Pule saya mau kemana lagi? Jadi harus sekitar situnya ya. Sekitar situnya
entah ada air terjun kah, ada Ya. apalah apa segala macam, atau ada kuliner apa segala macam. Nah, nanti kita korek lagi Coba nih kita korek lagi. dari kepala desa maupun dari dinas pariwisata di Madiun gitu ya. Nah, Tapi sebagai Mas, informasi juga nih, apa nih? tapi kalau tadi dijelasin bahwa Desa Pule itu cukup, menurut saya sih cukup lengkap ya, karena ada wisata air juga, kolam renang Oke, gitu iya, kan, iya. ada taman, jadi mungkin jadi kayak one stop tourism ya, kayaknya one stop place to having fun gitu, jadi pengen ceria kayak gitu ya. Gue juga belum pernah ke sana nih, jadi perlu dikorek dulu baru ke sana nih. Nah, kayak kita korek dulu. Kita korek dulu. Siapa sih yang nggak penasaran sama Desa Pule, coba? Di sini ada kolom komen, boleh acungin atau komen deh gitu yang sudah pernah, siapa kecuali penduduk sana ya. Ada yang tanya-tanya nggak tadi tuh? Atau ada tanya tadi juga dijelaskan adalah Madiun adalah kota pecel, kota pencaksilat sama Sama ini cendol. cendol ya kalau nggak Iya. salah ya. Jadi kalau di Banjarnegara dawet ayu. Kalau di sana cendol, Cendol dawet, cendol dawet. cendol. Dawet. Eh, Jadi apa Mas? Oke, saya sedikit informasi sambil nunggu. Iya. Ini sebenarnya api ini bukan semata-mata ajang food saja, Ya, betul. tapi dalam api ini ada penjurian sebenarnya. Untuk menuju masuk ke 10 besar. Iya, jadi penjurian itu sudah kita lakukan pada bulan sekitar bulan Juni, Juli. Ya. Jadi kita lakukan penjurian karena semua destinasi itu dilaporkan kepada kami yang dari jumlah dari jumlah ribuan menjadi ratusan. Total sekarang 180 ya. Iya. Nah, sebenarnya kita sampaikan juga sebenarnya siapa sih juri-jurinya gitu lah. Siapa sih juri-jurinya? Nah, juri-juri di kita itu masuk dalam sebutan komite seleksi. Jadi menseleksi semua destinasi atau spot-spot pariwisata yang ada di Indonesia. Oke. Nah, komite seleksi itu ada Bapak Ismet, jadi wakil ketua STP Trisakti. Gitu ya. Jadi sangat komplit, beliau Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang bisa mengedukasi dan memberikan informasi terkait pariwisata yang ada di Indonesia. Secara edukasi ya. Secara Oke. edukasi. Lantas di Kemudian situ ada yang siapa kedua ada Bahriansyah gitu ya, yang kita biasa panggil teman-teman Om Momot gitu ya. Nah, ini adalah wakil sekretaris jenderal ASITA ya. Asosiasi ASITA ini di pusat. Nah, beliau cukup sudah keliling-keliling Indonesia ya, bahkan ke luar negeri. Jadi banyak insight yang kita dapat dari beliau, dan beliau bisa tahu mana yang destinasi yang bisa segera tumbuh, mana yang bisa dijual dan segala macam. Ya. Lantas kita juga ada teman-teman dari blogger, influencer, bahkan dia sudah ada bukunya tentang pariwisata ya. Itu adalah Taufan Gio gitu, biasa dipanggil Gio gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi Bu Eti Teja Laksana. Ini yang beliau pengelola dari Mula. Ya. Mula Indonesia yang ada di Kota Tua dan di mall apa nih? Cilandak Town Square. Oke, di Citos gitu ya. Ya. Beliau di sana. Nah, beliau juga fokus di kegiatan UKM gitu ya. Oke, nah ada lagi Mas Dodi Riyadi, Ya. itu adalah peneliti bidang pariwisata. Jadi beliau juga lagi program S3 pariwisata. Ini beliau sangat concern terhadap destinasi pariwisata di Indonesia. Nah, ini cukup keren lah semua komite seleksi. Nah, Ya. yang terakhir nih ada komite seleksi Mbak Leni. Nah, itu selain jurnalis, dia juga kontributor di beberapa media, majalah ataupun media online. Ya. Nah, ini jadi cukup komplit semuanya. Nah, ini komite seleksi ini selain tukang jalan,
Jadi dia bisa meriset dan melakukan memberi masukan ya. dari kita mana daerah-daerah yang kira-kiranya Dan oke. memang concern di bidang pariwisata ya khususnya ya. Makanya itu agak sulit juga masuk ke API ini gitu ya. Jadi artinya yang sudah masuk nominasi ini cukup bersyukur dan harus didukung karena beberapa statement setelah penyelenggaraan API ini ternyata dampaknya cukup luar biasa gitu ya, dampak terhadap pengembangan pariwisatanya, kunjungan wisatawannya gitu ya, gitu. Nah, dan kalau nggak salah tahun ini sudah mulai campaign ada duta API ya Mas ya, atau ambasador API. Oke. Nah, duta pariwisata atau duta API ini tahun ini kita baru mulai dan ada 6 gitu ya. 6. Rencana sih memang lebih optimal itu duta pariwisata itu harusnya ada 180. Banyak ya? Banyak ya, jadi nanti akan ada kesempatan loh yang sedang nonton akan terpilih 180 duta anugerah pesawat API. Tapi tahun depan ini kita buat 18 dulu lah. 18. Jadi ada agak bridging lah dari 6 ke 18 nanti kita lihat. Nah, ini kalau yang tahun ini mungkin sudah kita sounding juga di beberapa akun di IG terus Facebook dan segala macam kita udah sounding bahwa ada 6. Siapa aja sih Mas? Ada Taufan Gio. Oke. Itu memang dia lebih fokus ke makanan, minuman sama cenderamata. Jadi untuk kategori minuman, makanan, cenderamata bisa langsung kontak chattingan atau follow Instagramnya @Gio_Taufan_Disgioferry. Ya. Kemudian lantas yang kedua ada Tracy Chong. Gitu. Tracy Chong ini dia membawahi destinasi belanja, destinasi baru dengan ekowisata. Jadi gitu ya. masing-masing tuh pegang 3 destinasi. Gitu. Lantas berikutnya ada Riko Sinaga. Ini yang untuk 3 kategori yaitu festival pariwisata, destinasi unik, dan surga tersembunyi. Oke. Lantas yang untuk 3 kategori dataran tinggi, olahraga dan petualangan serta wisata air ini dipegang sama Sinyo Hartadi Putro atau kalau di akunnya itu Koper Traveler gitu ya. Nah, lantas ada Leonard Ang gitu ya. Om Leo ini 3 kategori juga, atraksi budaya, situs sejarah dengan kampung adat. Nah, yang terakhir ini ada Mbak Astin Sukanto. Jadi dia lebih ke promosi digital, brand pariwisata dan destinasi kreatif. Oke, jadi jangan lupa tuh untuk masing-masing kategori bisa langsung tanya, kemudian follow dan DM untuk para duta itu. Ya, jadi di website Ayo Jalan-Jalan pun itu cukup lengkap perbendaharaan destinasi, kemudian informasi, atau mungkin di sini juga banyak blogger-blogger seluruh Indonesia atau penulis yang ingin memberikan informasi itu bisa langsung email aja ya Mas ya? Bisa email aja. Lantas banyak pertanyaan ke kita, cara daftar API itu gimana sih gitu kan? Ternyata pertanyaan itu bukan saja dari teman-teman yang memiliki pengelola destinasi. Sudah tergabung, Mas? Belum ya? Oke. Bentar ya Pak Anton ya. Saya terusin ya. Ya silakan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan, Pak saya bisa daftar nggak destinasi saya ke API gitu. Ada juga saya punya membuat makanan ini Pak tradisional ini bisa nggak saya daftarkan? Nah, jadi saya jawab di sini bahwa semua itu bisa didaftarkan. Itu adalah pariwisata daerah Anda gitu. Anda bisa daftarkan. Jadi bisa langsung didaftarkan ke kami atau berkoordinasi juga dengan dinas pariwisata setempat. Karena
eh, pariwisata itu nggak bisa sendiri-sendiri ya. Jadi pariwisata itu kita mesti kolaborasi. Jadi kalau di daerah tuh ada pemerintah daerah, ada masyarakatnya langsung, ada juga industri. Industri pengelola wisata Iya, itu juga. pengelola, asosiasi dan segala macam. Oke, ini sepertinya Pak Anton sudah mulai. Oke. Terus lanjut Mas, Mbari. Ya, artinya itu bisa nanti tinggal menghubungi kami gitu ya. Iya. Kalau untuk permasalahan pendaftaran. Nah, di tahun 2021 ya. Nanti ya. Iya, nanti. Oke. Sudah masuk ya? Ya, oke. Sepertinya kita sudah mulai terhubung dan saya pengen ngucapin dulu nih buat para netizen atau penonton dari API Award Instagram Live di API Travel Talk. Selamat siang, selamat sore semuanya. Terima kasih dan tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatannya karena di masa pandemi ini kita harus lebih tertib kayak gitu. Di sini banyak banget yang sudah view. Kemudian juga kalau ingin bertanya nanti juga boleh komen di Instagram situ atau di kolom pertanyaan seperti itu ya. Kita sudah masuk nih dengan Pak Anton. Bagaimana Pak Anton? Iya, makasih. Mohon maaf tadi sempat terputus, J. Mohon maaf. Gambarnya nggak ada. Boleh. Sepertinya kameranya belum terkoneksi nih Pak. Baru suara aja. Siap. Oke. Sebentar bisa. Baik. Ya, karena kita semua sudah zaman digital, memang ya koneksi, kemudian jaringan dan semua dilakukan serba virtual ya Mas Faat ya dan semuanya. Iya. Itu satu hal yang paling utama kayak gitu. Bisa dicek Masih belum untuk keluar masih kameranya Pak, di itunya boleh di Gambarnya. gambarnya. Keluar gambarnya. gambarnya, Mbak. Iya, kameranya diaktifkan. Dan juga untuk tole-tole jangan lupa follow akunnya Desa Pule ya Pak ya. Desa Boleh Pule, tahu nggak Pak iya. akun Desa Pule. Instagramnya? Apakah sudah bisa terlihat? Sudah aman Pak? Oke. Siap, terima kasih. Oke, jadi kita lanjut Pak ya yang tadi Pak. Masalah untuk kondisi pandemi ini gitu ya. Kondisi pandemi ini apakah pariwisata di sana sudah berjalan, lantas pengaruh nggak terhadap apa yang telah dilakukan dengan Desa Pule ataupun Madiun secara keseluruhan? Apa sudah menerapkan siap terhadap kondisi new normal gitu? Mungkin di sini supaya masyarakat atau teman-teman yang nonton nih, oh Madiun udah ready nih pariwisatanya, jadi mau jalan-jalan ke sana atau gimana? Monggo Pak. Oke, siap. Dengan situasi pandemi ini terganggu, jelas terganggu. Tapi kami tidak terlarut karena sebagai warga yang taat, kami kemarin ketika ada instruksi harus tutup total, oke, kita tutup total mulai bulan 3 dan alhamdulillah ada perbub yang baru dari Bapak Bupati yang pengaturan untuk pengelolaan pariwisata sudah bisa diterapkan di bulan September, baru 1 bulan ini di awal bulan. Alhamdulillah, jadi mendasar perbub itu alhamdulillah kami sudah bisa buka lagi, tapi dengan tentunya tetap dengan protokol kesehatan. Jadi kami siapkan di saat kami harus tutup, kami mulai berbenah, kami siapkan segala sesuatunya untuk protokol kesehatan. Jadi sampai kami harus melakukan perubahan pintu masuk. Jadi pintu masuk harus kita geser biar kami bisa melakukan protokol kesehatan. Oke. Jadi insya Allah untuk wisata di Kabupaten Madiun beberapa memang sepanjang yang sudah bisa menyediakan fasilitas untuk protokol kesehatan, insya Allah sudah buka. Oke Pak. Dan kebetulan di kami memang cuacanya cukup panas. Kami cuacanya cukup panas dan tempat kami cukup luas. Jadi insya Allah
untuk kunjungan kami aman, insya Allah. Insya Allah ya. Ya, ya. Iya. Oke, yang berikutnya nih yang pertanyaan udah ketujuh nih kita nih ya. Selain Desa Pule nih Pak, tadi sempat waktu terputus saya coba searching Iya. dan ngobrolin masalah destinasi lain selain Pule. Jadi gimana misalkan ada wisatawan atau teman-teman traveler, gue mau ke Pule nih, kayaknya keren nih. Tapi kan butuh destinasi lain supaya begitu sampai sana mereka akan spend waktu 2 hari sampai 3 hari gitu untuk jalan-jalan di Madiun gitu kan. Nah, ada objek wisata lain kah yang memang menjadi prioritas atau menjadi yang hit lah dan yang lagi digalakkan oleh Kabupaten Madiun gitu ya? Mungkin bisa diceritakan audiensnya seperti apa, terus setelah dia datang ke Desa Pule itu harusnya kemana dulu nih, dari Desa Pule terus mungkin ke air terjun kemana ya, silakan, monggo Pak. Oke, yeah. Kebetulan di sini ada Ibu Andri dari Dinas Pariwisata Kabupaten, nanti akan secara gamblang menjelaskan. Cuman ada beberapa di Kabupaten Madiun itu sebenarnya kompleks, ada wisata budaya, ada wisata religi, banyak hal di Kabupaten Madiun karena mungkin belum terekspos secara sepenuhnya. Yeah. Jadi mungkin ini momen yang bagus juga, ada event Api World ini juga sekaligus untuk mengekspos wisata Kabupaten Madiun secara keseluruhan. Yeah. Mungkin monggo. Ya, memang betul. Kalau penjenengan semua mau ke Pule dengan adanya api ini, otomatis tujuan Anda ke Pule nih. Jadi jangan khawatir, masih banyak destinasi yang perlu Anda kunjungi. Ada wisata alam, buatan, dan budaya. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Madiun masuk Selingkar Wilis. Jadi ada 6 kabupaten di Jawa Timur yang masuk dalam Selingkar Wilis. Di situ ya Selingkar Wilis ada Batu Rumpuk, penjelasan bisa searching, sudah ada. Kemudian Taman Gligi, kemudian ada wisata buatan, kita punya Monumen Kresek. Di situ merupakan wisata sejarah, ya. Ada Madiun Umbul Square, kemudian ada Bendungan Widas, itu bekerja sama dengan Barum Jasa Tirta. Kemudian kalau wisata budaya kita punya Dongkrek, ya. Dongkrek itu kesenian satu-satunya yang ada di Indonesia, hanya ada di Kabupaten Madiun. Saya kira itu penjenengan pintu utama masuk ke Pule, boleh dilanjut dengan wisata alam, buatan dan budaya. Kita juga punya pasar digital, ya, pasar Bundansari, itu sangat dekat dengan Desa Pule ini, kurang lebih 4 kilo, ya Pak, kurang lebih 4 kilometer dari sini. Jadi dijamin penjenengan tidak akan kekurangan destinasi. Saya kira itu, nggih. Monggo, ayo ke Madiun. Ya. Yeah. Ayo ke Madiun. Ayo Rek. Ayo Rek ke Madiun. Ayo Lur, ke Madiun. Ayo Lur. Boleh menambahkan sedikit? Ya, Pak. Benar apa yang disampaikan dari Bu Andri. Jadi kami bahkan nanti akan memfasilitasi, ingatan. Jadi monggo wisatanya mau ke Madiun sebelah mana, dan kita akan fasilitasi. Jadi cukup datang aja ke Pule, nanti di sini dapat kuliner, dapat homestay, perwisatanya mau kemana kita fasilitasi. Atau mungkin gini, jenengan cukup atau mungkin wisatawan asing cukup datang aja ke bandara, kita jemput, kita fasilitasi seperti itu. Jadi kita ke depan punya konsep seperti itu. Wah, bagus Pak, bagus. Oke. Yep. Nah ini lanjut, ini udah menit ke 51. Ya, kita masih bisa sebentar, mungkin 1 atau 2 pertanyaan singkat kali ya. Pertanyaan singkat ini Pak, sebenarnya manfaat api sendiri ini terhadap pariwisata di sana terutama,
contohnya seperti Desa Pule ini, manfaat detailsnya apa Pak ya? Mungkin Bapak bisa rasakan gitu. Oh ya, terima kasih. Jadi sifat dasar manusia adalah pengen eksistensi diri, gitu nggih. Jadi tidak bisa dipungkiri dengan adanya event AP World ini, kami dalam artian warga masyarakat Desa Pule, mereka sangat-sangat bangga sekali, sangat-sangat merasa diakui bahwa apa yang mereka perjuangkan sampai saat ini, alhamdulillah diakui di tingkatan nasional. Itu hal yang sangat-sangat membanggakan bagi kami dan masyarakat kami. Dengan itu semua sangat membuat kami percaya diri, karena kami adalah pelaku wisata pemula. Jadi benar-benar kami masih belajar untuk membuat sarana wisata dan lainnya. Alhamdulillah dengan event dan momen AP World ini sesuatu yang tidak bisa kami ungkapkan. Jadi sangat-sangat membanggakan, sangat mengharukan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan juga betul-betul momen AP World ini bisa juga mengilhami penggiat-penggiat wisata lainnya seperti kami. Baik Pak, oke mungkin bisa dengan Bapak atau Ibu boleh pesan-pesan kepada semua kita yang sedang menyaksikan di sosial media ini, dan juga kita akan share nanti. Pesan-pesannya apa Pak? Oke. Jadi saya Anton Setioko, Kepala Desa Pule, mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung pariwisata Indonesia. Karena nyatanya hanya pariwisatalah yang mampu mengatasi segala bentuk problem kemasyarakatan, baik itu pengangguran, pemberdayaan UMKM, peningkatan aset dan PAD desa dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya pariwisata bagi kegiatan kemasyarakatan pada umumnya. Jadi kami ingin berpesan, mari kita dukung pariwisata Indonesia melalui ajang AP Award Anugerah Pesona Indonesia ini dengan cara ikut menvote atau memviralkan pariwisata yang menjadi unggulan di daerah wisata penjenengan semua. Ya. Saya yakin melalui pariwisata Indonesia maju. Amin, siap. Nah, ini sebelum kita tutup nih Pak ya, saya mau nantang Bapak nih. Tantang Mas. Nantang pantun. Nah, orang Surabaya ini jago pantun nih Pak. Iya. Insya Allah kalau jago pantun tidak, tapi kami mencoba berimprovisasi bahwa kami juga Jawa Timur loh, ngaten. Iya. Jadi siap, deh. Monggo Pak. Monggo Pak. Siap. Dari Madiun ke Surabaya, numpak VW sama si Bule. Cakep. Dukung Madiun menjadi juara, Desa Pule ora sepele. Ora sepele. Ora sepele. Ini mendadak nih, Bapak. Luar biasa, dadakan. Oke. Karena kita memang harus kreatif ya. Insan pariwisata itu memang harus kreatif in any condition, benar ya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan kami juga tertular. Amin. Pak, insya Allah kami teman-teman di sini kapan bisa main ke sana sambil mengeksplor gitu ya. Ya. Terus mudah-mudahan Desa Pule bukan saja di API ini lebih populer, tetapi setelah API ini menjadi lebih populer dan Amin, bisa amin. mengembangkan pariwisatanya. Mungkin Amin, itu amin. saja Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Desa Pule, sorry juga terkoneksi langsung tiba-tiba. Kita sudah kurang lebih 1 jam mengudara live. Jadi untuk sesi kedua mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dan lebih santai lagi dengan Ada mungkin dari teman-teman dari Ceria Bear Ceria dong. Ya. Oke, sembari menunggu nanti kita break juga kurang lebih
15 sampai 20 menit ke depan. Terima kasih sudah menyaksikan API Travel Talk hari ini 20 September 2020. Jangan lupa ya kita nonton sesi keduanya, kita akan ada bincang-bincang dan juga ngobrol tentang Duta API ya Mas ya. Iya. Tetap di API Award Instagram. Yang mau tanya-tanya pun juga monggo nanti gitu tentang seputar API dan mungkin tentang Duta. Kita closing dengan lihat cuplikan video mungkin Mas endingnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Bers. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang bagai rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Wow. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita rumah kita rumah kita ada di sini. Rumah kita.
Oke. Yuk. Oke, kembali lagi di sesi kedua API Travel Talk. Tadi sudah kita saksikan bersama ya, Ceria Bear Band menyanyikan lagu Rumah Kita ya Mas Fat ya. Jangan kaki ya. Rumah kita, ada fals suara saya. Rumah kita sendiri. Dan kebetulan kita akan ngobrol-ngobrol banyak juga dengan salah satu personel dari Ceria Bear Band dengan Mas siapa Mas? dengan Mas Andre. Ya bukan muka gua kelihatan kali. Andre dan juga Nanti ada Sebentar ya. sebentar. Mana ya kameranya? Kamera. Kak Merah. Kemana Kak Merah? Kak Mary boleh saya. Ya, untuk yang sudah atau sedang nonton, terima kasih, selamat bergabung di API Travel Talk. Hari ini di sesi kedua kita ngobrol-ngobrol tentang pariwisata juga sama Ceria Bear Band. Siap. Dan kita juga apa sih namanya? Sudah sejauh mana sih lo explore Indonesia kayak gitu loh. Oke. Dan boleh ada pertanyaan juga nanti di kolom komen. Tanya-tanya aja tentang API, tentang Ceria Bear Band, kemudian tentang destinasi kayak gitu. Yuk, santai aja kita, kurang lebih 45 menit kita ngobrol-ngobrol ke depan. Dan jangan lupa follow akun Instagramnya API Award, kemudian voting, dan juga jangan lupa follow akun Instagramnya Ceria Bear Band. Ceria Bear _band. Oke. Iya. Oke, kita join ya. Nah, ini udah ada Mas Ari sama Mas Jody. Halo semua. Ceria. Yang ceria. Kita juga ngeselin. Iya. Kita Ngeselin karena terlalu banyak makan. kayaknya kita jauh banget ya, beda layar ya. Kayaknya dipisahkan oleh pulau gitu. Nah, ngomong-ngomong pulau nih. Waduh. Ngomong pulau, udah ke pulau mana aja nih kalian nih? Nah, Siapa dulu nih yang jawab? pulau. Pulau Kapuk. Pulau Kapuk. Tuh anak pulau atau anak gunung nih? Pulau Kapuk ya, Pulau Kapuk. Kalau anak pulau atau laut itu biasanya reggae hobinya, jadi nyantai. Wah, iya. Kalau Yoman ya. Tapi sayangnya rambut kita nggak ada yang gimbal nih. Dreadlock. Mungkin kalau yang anak gunung kan lebih ke rock ya. 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 Lebih adventure lah. Adventure. Nah, sebelum ngomongin jalan-jalan nih, ini teman-teman tahu tentang api nggak nih? Tahu panas. Mohon maaf nih Pak, API. Itu bukan Aci. film ya, itu ACI. Aku kelihatan jadulnya deh. Ada cinta buatan ini. Udah. Dulu channel cuma satu itu. Dulu channel cuma satu. Cuma kayaknya dulu tuh hidup kita tuh tidak penuh dengan warna. Oke. Karena TV kan cuma hitam putih. Mohon maaf, saya hadir sudah berwarna. Sama caci. Apa rambutnya udah berwarna. Oke, API itu adalah anugerah pesona Indonesia. Ya, betul. Cuma kalau detailnya apa itu API mungkin Oke, biar saya jelaskan. luar biasa. Oh bukan. Boleh nih kayaknya. Tapi ya kita ngobrolin jalan-jalan aja dulu. Iya. Lebih rileks gitu jalan-jalan. Relax. Nah, tadi kan pilihannya nih mau ngomongin gunung apa Wih. ngomongin laut ya gitu kan. Wow. Mungkin Nah. Bung Jody mungkin. Bung Jody. Kalau saya lebih pecinta udara dingin. Oh. Jadi Anak gunung. cari yang AC di Iya. dalam adem. ya. Oh, tenda pakai AC. Di dalam mobil doang. AC. Kalau saya sih lebih suka ke daerah-daerah Dingin ya. dingin. Artinya memang lebih memilih pegunungan. Oke. Wow. Nah, gunung mana aja nih Mas yang udah pernah di Kok jadi deg-degan ya ngomongin gunung? Kenapa ya Mas? Kenapa kok tiba-tiba jadi Gunung, dakdikduk oke, gitu? lu dulu apa gue yang dulu? Nah, Gua lempar ke lo. Naik. gue gunung yang kanan, lo yang kiri. Nah, gue suka selama ini destinasi yang paling gue suka itu yang masih di Pulau Jawa juga tentunya, yaitu Gunung Dieng. Oh. Mantap. Hampir tiap tahun pasti ke sana. Oh, iya, Cuma iya. pas pandemi ini tahun ini enggak. Oke. Gitu. Memang Karena apa? karena di sana banyak destinasinya. Iya. Gitu kan, ada yang kawahnya, Betul. terus ada yang danaunya juga, ada mau ke puncak gunungnya gitu, mau sunset, mau sunrise itu ada semua. Sampai makanannya pun banyak sekali.
gitu. Di Atau Dieng kita ya? mau berkebun pun itu biasanya kalau kita ke Dieng tuh masih masuk tengah kan? itu Tengah, Jawa Wonosobo, Tengah. Masih tengah ya? iya. Wonosobo. Kertanegara ya. Wonosobo ya, Wonosobo. Desa tertinggi di Indonesia. Ya, Iya. betul. Itu kemarin kan sempat salju ya, Iya, kalau sama kristal iya, minus bisa berapa derajat minus tuh? sampai 12 ya. 12 kurang tahun Agustus ini kemarin kalau nggak salah ya. tahun Iya, ini tahun ini. minusnya belum sampai 10 sih, nggak tahu kenapa ya, karena pandemi kali ya. Cuma itu dingin Tapi tetap di bawah 0 derajat. Indonesia itu kan jarang banget. Saya minus 3,5 nih. Oh iya itu. Di Kanan Dieng kiri. ada cerita-cerita unik gak nih Mas? Pengalaman apa nih? Kalau cerita unik di sana yang itu aja yang paling kita itu kan selalu ada tiap tahun tuh festival ininya ya. Jazz Gunung. Pernah ikut nggak Jazz Bromo Gunung? itu biasanya. Itu Oh, di Bromo ya. Bromo ya. Bromo. Kalau di sana festival yang Dieng. anak gimbalnya itu. Dieng Karnival. Suku ya. Oh, Mas, Dieng itu? Karnaval. Iya. Iya, Itu memang festival, tiap tahun. festival. Kemarin juga kan selalu di bulan Agustus biasanya kemarin kan. Nah, itu kita sekarang ini susah. Karena orang udah mulai banyak yang tahu destinasi ke situ tuh. Iya, iya. Untuk wisata itu jadi itu selalu penuh tuh di sana tempat penginapan tuh. Wah, Itu itu ada apa panggilan, tuh? ada panggilan ke Dieng. Oke, jadi memang di sana menarik sih. Jadi kita banyak wisata yang kita kalau penuh nih ke daerah Kawa udah penuh misalnya, daerah ini penuh, kita masih banyak destinasi lainnya. Nah, kalau gue tunggu penuh ini apa nih maksudnya? Penuh Apa tuh memang turismenya itu penuh tuh lokal nggak maupun kosong. tendanya, space-nya kayak gitu maksudnya. wisatanya, orang-orangnya itu sana tuh selalu penuh memang. Kalau memang pas event festival Iya. Diengnya lagi festival ini ya memang Oh iya, sangat penuh sekali di sana. ya. Jadi kalau gua sih mendingan mundur waktunya Sebelum. sesudah. Oh, sesudah. Kalau sebelum kita nggak akan dapat momen ininya, dinginnya itu. Oh, oke. Itu yang kita sih kan Dingin ya, oke. dinginnya itu kita ngerasain 0 Pasti- derajat tuh, wah itu Pasnya memang luar bulan apa biasa. tuh? Pasnya bulan apa Di antara Agustus sampai Oktober itu masih bisa. Nih ada informasi DFC atau Dieng Festival Karnaval ya toh. Saya juga itu tanggal 17 September kemarin dah diselenggarakan. Wis, terima kasih nih. Iya Oh, betul iya, betul. iya, iya. Nggak bisa ngikutin, sedih. Kita kalau ngomongin gunung emang Indonesia itu penuh dengan gunung. Banyak sekali. Yes. Kalau pengalaman gue sih jujur sama kayak Joni juga bahwa gue lebih suka dingin ya. Oh, lebih dingin. Dingin dan gunung ya. Ya. Pengalaman gue paling berkesan banget tuh memang ya gue sebagai anak Jawa Timur, Surabaya, gue depan Bromo pasti. Wah, ada Oh, arek Surabaya. Yo. Bromo itu nggak bakal ada kayak apa ya di dunia perasaan cuma Bromo doang ya. Iya, cuma satu Bromo. Karena uniknya adalah Bromo tuh dalam gunung ada gunung, kan kayak gitu kan. Oh, iya. Di datang gitu kan. Ya kayak Krakatau ada anaknya ya. Iya. Cuma ini kan Di laut kalau Krakatau. itu ada 3 gunung kan, Batok, Bromo sama apa itu? Supan. Selamat. Pokoknya tuh kenapa saya merasakan berkesan? Karena kalau kita pas sunrise pagi itu bener-bener lu kayak pertunjukan teater alam. Iya. Ya di penanjakan itu gue ngerasain tuh banyak banget orang Eropa di sana yang udah kayak wah pas itu apa pas matahari terbit sunrise itu bener wah Iya. udah kayak so epic banget. Itu gue ngerasain pernah di penanjakan. Itu di Bromo. Satu lagi yang paling berkesan adalah di Rinjani. Wis. Oh. Wah, keren. Itu Rinjani meskipun gua nggak Pernah naik? Belum. belum gua nggak daki ya tapi gua di titik awal Trekking. titik awal karena kebetulan gua waktu itu handling event sepeda Oke. touring di Lombok itu that's why makanya gue bener-bener survei side visit itu gua ke Rinjani tuh dan yang gobloknya lagi saat itu gua nggak pakai jaket. Wah, salah kostum. Salah kostum. Lo malah pakai singlet ya? Dia Singlet, kostum celana ke pendek. pantai naik ke gunung. Singlet, celana pendek, sandal jepit. Itu mau ke gunung apa ke mall? Anak mall. Anak mall. Waktu itu gue lagi side visit ke Kuta Mandalika untuk starting point-nya. Ujung ke ujung dong lo. GP. Jadi dari Iya, point di Grand Prix ya. Kuta Pantai Kuta itu endingnya finishnya di Rinjani. Wow, Wah, mantap. luar biasa. Oh itu rute, ini rute GP apa rute ini sepeda? Oh untuk sepeda. Oh. Berapa kilo gitu ya. Itu masih oke lah. Belum Itu benar-benar starting di pantai, panasnya minta ampun ya. Heeh. Tapi endingnya di gunung. Di Wah, Rinjani. Baru itu bagi gua adalah itu uniknya karena kalau satu pengalaman ini karena gua nggak pakai jaket itu aja. Tapi nggak sampai minus. Oh, itu pengalaman unik. Pengalaman
bukan pengalaman bodoh. Gue pengen ketawa. Gak enak temen ya? Iya. Satu grup ya? Kira sedingin itu, karena kan panas banget. Berarti Ya, sampai ya, gate 1. Apa? Sampai gate 1 atas. Atau Pas awal itu di Sembalun itu, ya starting point itu ya. Iya, Iya, iya. iya. Cuma menarik tadi Masih di Om Adit bahas Mandalika. Itu kan buat sirkuit GP MotoGP kan. MotoGP, ya. Artinya kalau kita ngadep ke sana itu laut, ke belakangnya itu gunung ya. Jadi kita dapat dua view yang memang wow. Keunikannya Iya. sirkuit MotoGP di Mandalika memang itu. Dia jualnya memang dia kan kalau nggak salah konsepnya memang city ini ya. City View, City view. Sorry. Beach view. Laut beach view. Ya. Tapi dia konsepnya kayak ini ya. Sirkuit kota ya. Jadi Iya. seperti itu. Tapi dia pinggir laut persis memang. Iya, iya sebelah sana laut, belakangnya gunung. Iya. Memang benar-benar Dapat dua view yang lagi dibangun bisa-bisa. Nah, Ya. ini nih Gue guys. belum pernah tuh ke sana ke Bro, Mandalikanya ya. ajak dong. Ngomong-ngomong masalah Mandalika nih kan. Dari API Award ini gimana nih? Sudah. Kenapa jadi kita yang nanya? Kita iya. Harusnya kita ditanya. kita jadi host ya? Ini Oh, kita- salah ya. Coba jangan kebiasaan berlebihan nih. Oh iya iya. Tunggu, ini Ah, enak kalau sama Om. acaranya Kebiasaan Api ini. Travel Talk atau acaranya? Oh iya iya. Oh iya, sorry Om. Ngomong-ngomong. Kalau NTB tadi Iya. udah terlanjur nanya nggak apa-apa. Enggak lah. apa-apa Ya, dong. Oh iya, iya. Sekali-sekali Kalau dong. nanya harus dijawab. Ngerosting enggak apa-apa kan ngerosting host. Ini bukan tuan rumah. bukan overlap kan? Kalau NTB sendiri emang udah sering masuk ke Iya. Api. API World. Iya. Dari 2016 tuh ada gitu kan. Bahkan untuk di Mandalika maupun di kota NTB itu masuk. Bahkan tahun ini kan ada NTB yang masuk Oh, Cenderamata. Cenderamata. Kampung adat. Kampung Gitu adatnya ya. Ada yang menarik di sana kampung adat apa tuh, Pak? Ya Ini banyak lah enak-enak di sana. manggil Pak apa Bro di sini nih. Ya kalau untuk formalnya Pak, kalau Iya, untuk iya, lebih iya. bersahabatnya Bro. Kalau aja, Pak kalau aja. kalau Pak, Bro. panggilan benernya sis. Jadi memang Kok di jadi sana kita yang ditanya? ini kita lagi ngerosting nih ceritanya. Jadi kalau ngomongin desa adat itu Iya. kita lebih ngupas tuntasnya adalah ke kelokalannya. Ya, Iya. ya. jadi Kearifan lokal. kearifan lokalnya jadi memang tidak dibuat-buat kampungnya dan emang Oh, apa adanya. I see. Ya, ya, ya. Mungkin yang kalau kita berbicara tentang NTB atau Lombok ya, sudah tahu kan desa pengrajin yang di Lombok itu memang sudah terkenal. Ya, ya. Kalau tahu tentang Udah banyak turis ke situ lah ya. kainnya atau apa. Nah, Ya. ini ada satu kampung atau desa itu yang masuk dalam kategori api. Iya. Kampung adat. Menarik sekali. Kalau ingin tahu lebih jelasnya, Ya. kunjungin aja Kampungnya. API World. Oh gitu. Ke sana. Enggak, dikunjungin aja channel kita. Oh ya. Oh, ada ya, channelnya. ya. Gitu ya. Ya. Nah, ini Ya. balik lagi nih masalah gunung laut. Gunung. Iya. Kayaknya Ya. kalau gue lebih suka laut ya. Lu laut apa gunung? Ya gue laut lah. Lu Nah, nggak lihat berarti- kulit gue. Wah. Berarti Barbados nih anak laut. kalau anak band itu lebih suka gunung kayaknya. Ya Ya. biasanya. Nah, kalau- Karena kita udah teriak-teriak tuh udah panas tuh, Pak. oh, gitu. Butuh yang pengennya adem-adem. Sama plus Indomie ya. Nah, jangan ngomongin merek ya. Oh iya. Nah, udah Sorry. kena tuh. Tapi doa siapa tahu masuk kan? Indomie. Ups. Nah, Nah, ini kalau pengalaman gunung udah ya, laut kayaknya nggak suka ke laut ya gunung. Iya. Nah, karena kita di Jakarta nih, gitu ya, kita juga pengen explore lah Jakarta. Nah, kebetulan Mas Jody ini ahlinya nih, sering jalan-jalan ke Jakarta nih. Oh iya benar. Sering jalan-jalan ke Jakarta, maksudnya jalan Sering. Di Jakarta. Emang rumahnya di Jakarta. ini kita Tapi lagi di asli Jakarta atau Asli Jakarta dong. Batavia berarti ya? Batavia. Tanah Abang. Reman Tanah Abang. Oh iya. Sebutin aja Jody Encek. Cina hitam. Dekat Kampung Bali berarti ya? Wah, juga? iya itu daerah jajahan. Sebenarnya Jakarta tuh menarik loh, Ya. Om. banyak ya. Kalau memang mau dikelola secara profesional ya. Karena sebenarnya kalau yang sampai saat ini ya tempat-tempat wisata di Jakarta kan itu-itu aja kan. Sebenarnya tempatnya memang itu-itu aja. Tapi mungkin packagingnya kali ya. Dibikin paket mungkin
tour Jakarta malam gitu, night tour of Jakarta, tapi mungkin dibikin pakai bis yang open deck tuh di atas tuh. Ya. Oh, double decker Iya, ya. double decker tapi di atasnya rooftop gitu, Mas. Iya. Kebuka semua. Kayak di London ya. Kalau di Iya, Bandung kan ada jauh apa? sih, Bandros ya. Jauh banget sampai Ya, dari di Bandung ke London ya. Di Bandung ada. Itu Udah ada Bandung. iya. Jadi Kalau aku sih usulannya saya terima Mas, nanti saya nah, ini. betul. Mungkin kendala di sini kalau kita berbicara city kota ya, kita Ya, city betul. tour atau City apa tour, namanya city di tour. Jakarta bukan menjadi kendala sebenarnya karena faktor Ya. polusi atau apa kayak gitu mungkin ya. Betul. Karena rakyat di sini orang-orang kebiasaan yang di Jakarta itu mungkin karena gerah kalau di luar Iya. upper kayak Oh, gitu. iya. Sementara kayak di Surabaya pun udah ada kan yang kayak gitu city tour yang upper itu yang Ada. Purna itu kalau nggak salah kan. Iya. Sebut merek Iya, lagi. Surabaya, Sampurna Bandung. jangan lupa ya sponsor. Terus Semoga Bandung masuk pun ya. udah kayak Bandung gitu kan. udah, ya. Nah kalau di kita memang pakainya yang gratis itu ada di Jakarta, cuma AC. Iya betul. Benar, AC, ya. kayak gitu. Ya makanya gue sih sempat kepikiran tuh Om Reza untuk bikin tour Jakarta malam gitu. Tapi emang open bus. Jadi bis double deck, di atasnya bahaya nih kalau buka. Di situ ada live music juga. Oh, Nanti juga ada speakernya ya. Ini kita melewati jalan ini ya kayak kita naik Transjakarta sih sebenarnya kan. Iya. Transjakarta yang buat wisatawan tuh. bahaya nggak tuh Mas? Eh? Kalau tiba-tiba ada nyelonong nyerobos lampu merah motor, ngerem mendadak tuh yang ngebandnya kan jatuh. Wah, ntar. iya itu sih. Enggak ya? Itu Jadi maksudnya sini ntar yang ngisi bandnya Syariah biar gitu kan. Ntar yang gak sambil menyelam minum air. Yang jatuh kita juga itu. Sambil menyelam minum air. Itu menarik juga sih. Kalau Jakarta memang terus terang ya pendapatan dari destinasi pariwisata masih besar lah, cukup besar juga. Gitu. Iya. Hanya memang karena kita tinggal Jakarta ya, jadi jarang biasa seperti biasa gitu kan. Iya. Jadi nggak berasa pikniknya Pak. Iya, nggak berasa pikniknya gitu kan. Hanya memang kulinernya di Jakarta tuh, waduh, udah. Wah, Sudah. itu betul tuh, itu patut dibahas tuh. Banyak Ya, mau nyari dari sini Gagal sampai diet. ujung dunia tuh Semua ada ada tuh. semua gitu. Kalau di Jakarta udah komplit. Nah, nah, Dari yang kaki lima sampai dengan high end, semua ada di Jakarta deh. Nah, kalau Ya. yang tadi anak-anak gunung, sering naik gunung ini, nah itu kesulitannya di gunung itu nggak ada kuliner di atas. Makanya Yang ada tukang makanya itu jualan sama jualan- mie rebus ya. Itu lagi, Mie itu rebus lagi. jangan nyebut merek, mie rebus. Di rumah Indomie, di gunung Indomie juga. Sama jagung bakar paling ya. Jagung Sama bakar. rumput bakar gitu. Pengalaman. Bukan pengalaman jualan di sana. Buka lapak. Tapi Mas nggak tahu nih sejak kapankah adanya porter? Karena kan sekarang trennya adalah naik gunung lu nggak usah bawa Iya, tenang aja udah ada porter, gue bisa Oh, iya. sewain ini kan ada harga nego. Ya, Karena like apa? kayak tour Oh, guide iya, gitu. iya. Karena gue pernah kejadian nih yang seperti lu bilang, gue adalah salah satu wisatawan yang agak tidak edukasi waktu itu. Pernah mau ke lu berbicara Rinjani nih ya, Rinjani. Waktu itu memang kan karena kita anak dari pantai, nah gue bawa tamu nih emang pengen penasaran ke sana. Apa yang mereka pakai outfitnya bener kata lo. Ya. Ke mall kita pakaiannya. Nah, Sampai malam tuh. Ya akhirnya bisa pulang. Ya akhirnya kita keliling nyari jalan pulang, nyari tempat itu pelabuhannya si kapal tadi nggak ketemu. Titik awal yang tadi. Iya. Dibawa Itu kemana? sampai mau menjelang jam 7 tuh. Isya. Nggak ada lampu penerangan sama sekali. Kecuali lampu motor. Lampu motor. Gila agak serem ya. Serem. Itu tahun berapa Pak? 2015? 2015 Oke. gitu. Nah, nggak lama akhirnya kita ketemulah. Nah, kita diantar dengan penduduk lokal. Akhirnya ketemulah itu pelabuhannya. Nah, langsung semua orang udah pada khawatir lah. Sekirain hilang gitu karena memang ya gelap gulita gitu ya. Iya. Oke, ya akhirnya ya serunya gitu. Di sana itu destinasinya luar biasa. Pemandangannya bagus Wah, ya. bagus banget. Itu Nggak ada gunungnya juga di pulau itu? Nggak ada? ada. Jadi ada Bukit Liman. Bukit Liman itu jadi
bukit kita bisa lihat pantai, hamparan pantai dan laut di sana gitu kan. Jadi ya pengalaman uniknya dan deg-degannya itu gitu. Jadi sebenarnya selling point-nya adalah pemandangannya oke gitu ya. Oke banget. Pasirnya oke banget. Karena ada hampir 10 pantai di sana. Karena kan memang pulau, jadi tinggal pilih aja. Jadi itu masuk lumayan pulau besar juga itu ya? Ya lumayan besar lah. ya karena kan sampai malam dia juga. Iya, kan bener-bener gede juga. Kirain tuh kayak tadi berpikir kirain 3 jam udah kelar gitu mutarin, enggak ya ternyata ya. Udah. Nah mungkin kalau di tahun ini kita belum kesana lagi, mungkin bisa ditempuhnya pakai itu, pakai boat. Iya, pakai boat. Dari ini ya, Kupang. dari Kupang. Ya. Mungkin dalam waktu dekat kalau kita kesana, saya rasa sekarang udah banyak inilah penginapan dan segala aksesnya macam. dan fasilitasnya ya. Belum pernah ke NTT. Karena kemarin kemarin udah ada beberapa event di gubernur NTT itu membuat event di sana. Kalau saya sih punya pengalaman di laut, punya juga Pak. Iya. Itu tahun 2003 saya pernah diving di Bunaken. Waduh. Masih bagus tuh ya. Masih enggak, saat itu kebetulan pas habis badai. Jadi lagi dalamnya tuh lagi betul-betul lagi jelek lah. Pulaunya ya, Pulau Bunaken itu lagi hancur lah, lagi jelek banget. Cuma saya sempat diving ya beberapa jam, 3 jam di situ, lumayan lah, saat itu lumayan ya pengalaman lah diving. Terus yang kedua di itu saya main jet ski itu ke Samalona di Makassar. Itu pulau kecil ya, pulau kecil. Samalona tuh, jadi memang kebiasaan memang orang ke situ ya. Biasa sama Reza? Sama Jody. Sama Jody. Samalona itu naik jet ski dari itu dataran yang reklamasi itu. Oh, reklamasi ya itu ya? Itu kan reklamasi. Apa tuh? Apa bunga itu namanya tuh? Ya, bukan Samalona bukan reklamasi. Makassar kan ada reklamasi itu. Iya, aksesnya. Yang Tanjung. Bunga itu apa itu? Saya naik jet ski dari situ. Udah muter-muter situ aja, jet ski itu, muter-muter main situ, puas banget. Nah, yang paling unik menurut saya, ya karena kita kan biasa tinggal di kota Pak ya. Saya baru ngerasain itu bener-bener makan ikan yang bener-bener fresh. Jadi dari nelayan makan ikan bener-bener fresh langsung dibakar tuh enak. Enak banget, bos. Iya. Tangkap langsung bakar. Kalau kita kan bisa kan di pasar dulu gitu ya, di iya. fishing dulu segala macam. Iya. Bener-bener dari nelayan, orang sana beli, memang kita kasih duit, mereka beli dari nelayan, langsung dibakar satu. Itu tuh beda banget. Itu bener-bener fresh, enak banget. Kalau di pasar itu 10 kali mati. Bah iya. Pasar mana dulu nih? Ya nggak tahu lah itu udah proses berapa lama ya. Ini benar-benar dipancing dari laut langsung dibakar. Nah itu menarik juga sih memang Om. Gue pernah dulu kerja di tambang lama juga kan di Kalimantan Tengah tuh. Oke. Di Buntok. Oke. Desanya desa Buntok. Itu pertama banget gue mancing ikan. Diajak sama orang situ ya, orang Buntoknya tuh. Malam tuh Mas. Malam di atas jam 12 lah. Gue pikir mancing kok malam-malam ngapain ya? Ternyata jam 12 kita berangkat ke sungai tuh di Buntok, Sungai Buntok. Itu kan gelap banget kan, belum ada penerangan. Dia di tengah sungai itu dia nyalain itu petromak tuh. Iya, untuk mancing ikannya. Iya, biasanya udang tuh. Gue pikir ikan. Itu sotong. Mantap dong. Oh itu gede banget. Jadi begitu dinyalain tuh petromaknya itu Langsung perahu tuh dikelilingin sama cumi semua tuh udah tinggal ditusuk-tusuk bus. Udah langsung perahu tuh ya. sotong. Wah itu asik banget tuh emang itu di Kalimantan Tengah, Desa Buntok. Desa Buntok. Oh, yang mau ke Desa Buntok lihat sotong. Belum pernah juga. Sampai sana ya. Tapi itu memang daerah pertambangan sih, bukan daerah wisata. Tapi ngomong masalah freshnya kalau kita makan ikan fresh gitu ya di daerah pesisir, Berisik lagi tuh. Iya ini suaranya apa namanya, emang paling enak makan langsung di pantai gitu, sekali pancing fresh gitu. Kayak dulu inget kan Mas kita yang ke Bitung, Oh iya, ya kan makan
ikan langsung dari pelabuhannya. Terus makan tuna paling murah adalah waktu di Sulawesi Utara itu dihitung. Iya. Perbuan dengan 30.000 kayak dapat berapa banyak gitu ya kan? Ikan tuna fresh kayak gitu. Jadi nggak usah makan sushi yang sushi. Karena kita udah pernah nyobain yang enak ya. Tapi memang pecinta ini ya, ikan. Iya sih. Iya. Ya kita mau lihat ikan yang aneh-aneh ya daerah sana, Sulawesi, Kalimantan itu yang nggak di Jawa nggak ada ya ikan-ikan aneh-aneh. Mungkin di sini yang sedang nonton boleh bertanya atau nanya sama Mas Faat atau sama Ceria Bear. Kemana aja sih kayak gitu? Atau challenge kita cerita dong destinasi Sumatera atau Kalimantan tadi udah cerita, Sulawesi, Jawa atau Papua kayak gitu atau Maluku kayak gitu. Boleh tanya aja gitu kan. Dan sorry mungkin ada kendala teknis dengan suaranya ya, agak Lagi adjust lagi. Lagi kita adjust lagi. Cuman pengen kasih info aja, kita juga akan ada merchandise ya dari Api Award ya Mas ya. Merchandise itu kita akan ada di akun Api Ayo Jalan-Jalan atau di Api? Di Api. Di Api Award ya. Nanti kita akan segera informasikan juga ada merchandise kaos, kemudian souvenir yang bisa didapatkan dari akun Api Award kayak gitu. Kalau ngomongin pantai, kaget gue. Kalau ngomongin pantai, gue pernah salah rute gitu. Oh rute, oke. Gue berharap kan biasa orang kan pengennya yang B dulu baru endingnya bagus gitu kan. Terus atau aksesnya mudah atau gimana. Gue waktu itu ke arah Maluku nih, ke Ambon. Gue ke Ora Beach dulu nih. Wah itu mah beneran kayak lagunya siapa, laut, udara dan semuanya itu kita lewatin deh. Dari turun naik darat, kemudian laut, kapal, terus darat lagi, nyebrang kayak gitu. Memang fantastik. 6 jam ya? Iya lebih mas, kurang lebih kayak gitu. Penginapannya oke, view-nya oke, bawah lautnya oke. Kebetulan gue nggak punya license diving, jadi gue cukup free dive atau snorkeling. Memang aksesnya kita harus pakai kapal ke beberapa tempat laut-laut di daerah Ora Beach gitu. Menarik. Habis itu gue terbang lagi ke K. Dengan alat transportasi yang tidak banyak penerbangannya kayak gitu, tapi sekarang ini ya propeller ya? Udah ada Garuda, cuman tidak sering. Propeller tapi baling-baling pesawatnya? Enggak, udah jet. Garuda kan waktu itu gue 2018 apa berapa gitu kan. Cuma waktu itu kebetulan connectingnya gue naik Wings. Sebut brand nggak apa-apa ya. Gitu. Dan di sana memang bagus, cuman memang pada saat itu mungkin fasilitasnya atau apa kurang menarik dibanding sekarang kali ya. Gitu. Sekarang seperti yang kita ketahui, kayak itu salah satu destinasi populer surga tersembunyi pernah diraya tahun berapa mas? Api pertama 2016, bayangkan 2016 kayak itu sudah dikenal sebelumnya malah sudah dikenal oleh mancanegara gitu, bahkan kita sendiri pun bingung gimana cara ini, ternyata memang beautiful itu. Cuman memang kendalanya adalah waktu itu di sana keterbatasan aja sih, infrastruktur juga akses gitu. Tapi itu gimana, terbayarkan sih sebenarnya kayak gitu. Ya, harusnya sih gue kemarin kesana dulu baru ke Lele ya. Memang gini, rata-rata jadi kita bukan masalah keterbatasan ya. Artinya memang destinasi Indonesia itu dari kota hingga pelosok gitu. Kalau kita suka adventure ya kita mesti pelosok-pelosok ke desa. Belusukan. Nah itu artinya memang di timur Indonesia maupun di tengah maupun barat sebenarnya destinasi itu banyak banget yang belum ke explore ya. Betul. Nah inilah fungsinya Anugerah Pesona Indonesia ini mengangkat semua destinasi yang ada di Indonesia gitu kan, yang tadinya nggak dikenal menjadi dikenal. Dan jumlahnya ribuan tuh Pak ya? Iya? Masih banyak ribuan tuh. Mas, jutaan mas. Gitu. Karena gini, terus kan kalau kepulauan terbesar di dunia ini kan Indonesia. Iya. Nah kalau udah kalau udah negara kepulauan terbesar di dunia,
hitung aja berapa titik gitu ya. Secara Ring of Fire pula banyak gunung. Iya, itu. Bahkan di setiap kepulauan atau di setiap pantai itu udah pasti ada mangrove lah ya. Iya. Oke. Nah, jadi memang destinasi wisata mangrove itu di Indonesia ya terbesar di dunia. Oke. Nah, sekarang udah mulai tuh mangrove dibuat dipercantik, bahkan ada Jadi beberapa destinasi. jadi destinasi, ada beberapa yang memang ada atraksinya gitu kan. Jadi kita harapkan juga ya maskapai, transportasi dan segala macam melihat ini adalah peluang untuk mengembangkan juga menjadi jembatan untuk mengembangkan destinasi di wilayah masing-masing gitu kan. Itu. Ya karena memang kan kita dimulai dari tingkat yang paling kecil kabupaten gitu kan, bahkan desa juga, kemudian tingkat kota dan tingkat secara keseluruhan provinsi kayak gitu. Jadi memang di sini kita API Award pun ingin mengajak seluruh pelaku wisata atau instansi ya untuk yuk kita bekerja berkolaborasi bersama untuk membangun itu semua menjadi lebih mudah, sehingga wisata kita pun dengan wisata daerah ini Indonesia akan maju dengan sendirinya oleh wisata lokal kayak gitu kan. Nah, karena ini satu lagi, sorry gue potong nih. Ini ada dari siapa Big nih? Holidays nih. Big Holidays. Kadang-kadang destinasi yang masih kurang, maksudnya dianggap tadi itu justru seru gitu kan. Nah, benar. Jadi Betul. yang suka berpetualang ya. Adventure, ya. Kayak tadi kita keliling pulau pakai motor, nah itu seru. Emang ya kita bukan wisata terus tidur di hotel leha-leha gitu makan ya. Kita memang untuk mengeksplor destinasi. Cuma gitu. kecenderungannya orang Indonesia sekarang ya, kita ngomong Indonesia domestik, itu lebih banyak sekarang wisatawan yang backpackers atau yang mereka lebih traveling ke ya memang nginep di hotel apa gimana gitu Pak. Leisure atau adventure betul, gitu ya. leisure atau adventure gitu. Kalau anak-anak Trennya gitu. Trennya anak-anak muda sekarang memang lebih banyak yang adventure, dalam arti kata mereka experience gitu ya. Jadi di sana ya lihat aja di IG itu Instagram itu fotonya terus videonya itu kalau destinasi-destinasi yang angle-nya bagus, ini bukan masalah foto di ini ya, angle-nya bagus itu luar biasa memang. Bahkan itu kita berpikir daerah itu bukan di Indonesia gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin era ya sekarang ya, setelah kita berbicara setelah 2014 ke atas. Ya ini eranya Reza lah. Dimana kalau kita berbicara trip, dimana situ sudah mulai trennya open trip. Open trip ya. Ya, dimana pesertanya adalah kalangan 30 ke bawah, kurang lebih kayak gitu kan. Pun di atas 30 itu karena memang dia pengen tahu pengalaman bagaimana open trip dengan share cost, kemudian bisa homestay, sharing kayak gitu. Dari yang pegunungan sampai ke pantai pun mereka coba semuanya. Itu emang tren sekarang pun kayak gitu. Dibandingkan tren leisure di Indonesia banyak. Tren leisure banyak, cuman mayoritas mereka hanya cari angle seperti Mas Fat bilang. Gue cuma cari momen. Gue cuma cari teman baru bisa gitu. Gitu karena kecenderungan kita mungkin banyak sih solo traveler tapi dana terbatas kayak gitu kan. Akhirnya gue mau share cost nih kayak gitu. Terciptalah open trip yang share cost kayak gitu. Akhirnya ya yang penting gue dapat angle foto bagus, posting di Instagram, di sosial media kayak gitu. Atau dia memang suka adventure, akhirnya dia nulis kayak gitu kan Mas ya. Itu sih yang kalau gua pribadi melihat kayak gitu. Tapi memang di sini banyak banget poin-poin yang mungkin di sini gua coba berbicara ya wadahnya. Menjadi open trip itu tidak mudah sebenarnya. Kalau kita berbicara angka ya kan, angka mungkin low budget, yes. Tapi sebagai pemain open trip harus mengedukasi calon tamunya. Gitu. Jadi apa saja yang diperbolehkan di lokasi tersebut, apa yang tidak, hal-hal itu harus kita jaga sebagai insan pariwisata ya. Karena mayoritas, mohon maaf nih, mereka tidak dari background pariwisata. Gitu ya Mas ya, setuju ya kayak gitu ya. Jadi harus lebih well informed ya.
mengedukasi ya. Karena seperti yang teman-teman dinas apapun itu, tetap Indonesia pendapatan terbesar itu memang dari untuk saat ini ya, kalau saya melihat pariwisata masih merupakan pendapatan Kedua, terbesar ya gitu, salah satu yang terbesar, dan kita pun harus sadar walaupun kalian tidak atau kita tidak dari background pariwisata, tapi kita sadar wisata itu. Jadi memang tidak mudah untuk mengedukasi peserta untuk melakukan do's and don'ts, kayak misalkan mungkin Mas Faat kemarin itu diputerin karena kita nggak tahu Bismillah dulu atau Assalamualaikum kula nuwun, istilah kayak gitu kan. Karena kita kan harus tahu yang mistis-mistis Indonesia kayak gitu kan. Masih banyak kan, kayak gue dulu pertama kali ke Bali, lu gak boleh ngomong jorok gini ntar mencong bibir apa gitu kan. Nggak boleh ngebelakangin laut gitu. Nggak boleh pakai baju hijau di laut. Hijau atau mata hijau gitu. Gitu loh Mas ya Mas. Balik lagi ke api. Udah tahun kelima nih Mas ya kan. Udah tahun kelima gitu kan. Impian dari api itu apa Mas untuk secara general ya? Ya impiannya sih Indonesia tuh jadi kiblat pariwisata dunia. Yes. Ya impian itu. Setuju. Udah. Tapi apa yang kita lakukan ya selama ini kita lakukan misi-misi kita untuk mencapai visi tadi ya. Lakukannya ya dengan cara mempopulerkan destinasi, karena Indonesia itu jutaan titik destinasi ya, laut, budaya, terus kuliner, gunung tadi gitu ya kan. Jadi cenderamata. Nah, ini kalau bicara pariwisata semua akan turunannya banyak banget. Sangat gitu luas kan, ya. banyak banget. Jadi kalau sudah jadi bukan bicara Jakarta menjadi ini, bukan bicara Jawa menjadi, tetapi kalau bisa Indonesia itu jadi kiblatnya pariwisata dunia. Kenapa enggak? Ya kita punya itu semua kok. Tinggal kita bareng-bareng. Kita udah ada. Iya, itu aja. Cuma oke, tadi sehubungan tadi Mas Reza bilang bahwa itu kan si travel bloggernya ya, istilahnya ya, is a travelernya lah ya. Kalau aku mau nanya nih, kalau misalkan mungkin Mas Syafaat sama Reza kan mungkin udah keliling Indonesia juga. Kira-kira destinasi-destinasi yang mungkin belum tereksplor kah itu atau apa yang sudah tereksplor juga? Mereka sebenarnya sih pelaku industri yang ketempatan mereka punya potensi ini, apakah mereka sudah sadar wisata? Maksudnya dalam sadar wisata kan kita ngomong banyak ininya ya, banyak apa kategorinya lah ya, maksudnya mereka secara hospitality-nya mereka gimana, secara infrastruktur seperti apa, itu apakah sudah secara mentalnya mereka itu apakah sudah siap Pak? Gitu. Sorry. Dari yang selama ini pengalamannya. Oke. Pertanyaannya kayak politik nih. Jadi gini, kalau masalah sadar terhadap pariwisata memang itu tugas berat dari pemerintah daerah setempat. Oke, karena untuk mereka harus punya cara dalam arti untuk menyadarkan bahwa destinasi atau pariwisata ini loh punya potensi. Ini bentuknya ini pariwisata, binatangnya ini apa dijelasin gitu kan. Karena pengalaman, jadi ini pengalaman lagi. Ada kami juga sering mengembangkan destinasi desa wisata gitu ya di beberapa daerah. Nah, itu kalau begitu kami diajak masuk ke sana untuk mengembangkan, saya permintaan pertama adalah kumpulin, tolong kita dikumpulkan oleh petua-tetua adat di sini atau adat setempat ataupun para orang yang berpengaruh gitu ya. Jadi kita ngobrolin. Karena kalau mereka sudah bisa menerima tujuan dan segala macam, itu pasti jalan. Jadi kayak gitu. Jadi kita pernah melakukan sendiri. Don'ts-nya apa? Iya. Memang ada yang ada penolakan di awal, tapi kita presentasikan ini loh. Ini jadi bahwa pariwisata itu bukan mengubah budaya. Pariwisata itu hanya mengajak orang untuk datang dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dimanfaatkan dalam arti kata ya tumbuhlah ekonomi kreatifnya, mereka jualan makanan, mereka jualan jualan apa souvenir dan segala macam. Sebenarnya itu karena tanpa itu memang ekonominya nggak jalan gitu ya. Kalau boleh gue tambahin, kalau kita berbicara
contoh gue misalkan hidup di pulau gitu, selain apa penghasilan gue dapat dari nelayan kayak gitu kan, sih gue jual destinasi gue misalnya kayak gitu kan. Tapi memang itu tugas berat penduduk setempat untuk berpikir tidak seperti yang kita udah di kota nih, kesana lu harusnya gini. Yes, kita ngomong gampang. Ternyata kenyataannya ketika gua terjun, it's not that easy when you say. Gitu. Karena apa? Gua nggak tiap hari dapat duit dari pariwisata, gitu misalkan. Karena apa, pariwisata itu ada seasonnya, ada musimnya. Betul. Nah itu yang mungkin ini kenapa gue bilang inilah tugas terberat dari dunia pariwisata. Saya mengerti banget teman-teman yang berada di sana gitu kan. Justru bagaimana kita cari ruang kosong itu untuk menjadi sesuatu seperti Mas Fat bilang, kita bikin kreasi apa kayak gitu ya, dari oleh-oleh kayak gitu kan. Karena sekarang sudah zaman digital ya, dengan 5 jari kita ini kita bisa jual 10. Iya 5 jari dulu jadi 10 ya kan, 20 5 kanan 10 jadi. Yuk kita sama-sama kreatif, gunakan jari kalian untuk menjadi sesuatu yang bisa dijual secara digital. Betul. Nah, kita bisa bantu juga di API Award di situ. Nanti kita coba bantu apa yang ingin teman-teman di situ promosikan, bisa langsung DM gitu. Karena di sini Miminnya lagi ngomong nih, Mimin. Nih gue tambahin tadi, tadi belum selesai dalam arti kata gini. API sendiri, Anugerah Pesona Indonesia itu mengajarkan untuk tadi gimana caranya mempopulerkan, caranya mengenalkan, caranya mengangkat pariwisata itu. Caranya. Kenapa? Karena pariwisata daerah itu tidak akan berhasil tanpa dukungan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Kedua, dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya tadi nggak sadar, nggak akan jalan tuh. Pokoknya dua. Ketiga yang utama adalah industri. Nah, kalau ketiga ini sudah mendukung, itu kita jamin jalan. Karena apa? Ketiga elemen itu inilah yang bisa membangkitkan pariwisata Indonesia gitu ya. Nah, banyak elemennya Pak ya. Ya, maka itu pada saat kita munculkan Anugerah Pesona Indonesia ini, rata-rata memang 3 elemen itu berjibaku, artinya bergabung bersama untuk memenangkan daerahnya. Iya, karena bukan pride aja, tetapi faktor lain, dampak daripada ekonomi dan segala macam dari Anugerah Pesona Indonesia gitu. Ya, sebagai contohnya tadi kita sudah ngobrolin tentang Pula ya. Gitu. Pula itu dari desa gitu. Jadi masyarakat setempatnya pun sudah sadar, yuk biar kita dikenal masyarakat luas bagaimana caranya gitu kan. Karena jatuh-jatuhnya kan untuk kehidupan sekitar kayak gitu. Apalagi tren sebagai orang kota carinya tempat-tempat yang begitu, bener gak sih? Di mainstream ya, mungkin ada bosan mainstream lah yang itu aja kan. Mungkin dia punya sesuatu yang destinasi baru nih. Itu kan apalagi teknologi digital udah semakin masif kan, kita bisa manfaatin banget. Betul. Setuju? Setuju. Wah, mantap. Jadi kita bantu dukung semua ya supaya Indonesia jadi kiblat wisata dunia ya. Harus banget. Karena 1 menit ya 1 menit sebelum ini, karena kebetulan gue juga beberapa teman juga dari luar negeri, mereka tuh ingin banget ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia is a heaven. Jadi kita harus bangga kita tuh adalah surga. Ketika kita nggak punya 4 musim, kita punya pantai bagus. Ya kan, kita punya gunung walaupun ring of fire gitu. Apa itulah kegunaannya kita. Kita tidak punya kulit yang putih, kita punya kulit yang eksotik kayak gitu loh. Jadi apa ya maksudnya? Ya hal kayak gitulah. Jadi kita explore dulu Indonesia. Setelah hatam, kita boleh pergi ke negara tetangga atau kemana gitu. Betul. Setuju. Walaupun tidak murah ya. Setuju. Iya. Raja Ampat juga mahal. Tapi satu lagi nih Pak, kadang kan memang orang ada yang banyak yang nggak, kadang sih masih banyak anak-anak sekarang tuh yang traveler tuh, mereka berpikir dia mendingan ke luar negeri daripada kita wisata lokal, tapi ternyata lebih mahal dibandingkan dia harus traveling ke Asia ya. Masih di Asia aja dia lebih baik ke Asia aja, kita cuma modal 5 juta udah bisa berapa hari hotel segala macam. Nah, kalau ke daerah timur nih yang sering didengungkan tuh orang kan pengennya ke Raja Ampat. Kayak tadi gue bilang. Nah, itu orang ya mendingan kita ke Taiwan, mendingan kita ke Hong Kong gitu. Nah, itu yang harus kita
edukasi itu. Cuman kalau boleh gue jawab ya Mas, Siap. Balik lagi sebenarnya ini setelah gue melakukan tanya jawab survei kayak gitu kan secara langsung tanpa mereka ketahui sebenarnya, itu balik lagi ke pride. Mereka tuh pride, walaupun dia belum hatam nih. Gue tanya dia, lu udah kesini belum? Ke Sulawesi gini-gini. Gue pride ke sana. Oke, itu pilihan sebenarnya. Itu pilihan. Gue secara pribadi tidak menyalahkan gitu. Itu pride atau memang itu wishlist dia. Walaupun aksesnya juga sama kayak kita sebenarnya. Susah atau gimana. Balik lagi ke angka kayak gitu. Makanya Indonesia itu tidak murah sebenarnya. Untuk mahasiswa itu tidak murah. Jadi ketika tidak murah, lu pun mendapatkannya tuh ya sangat berharga kalau menurut gue. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kayak gitu loh. Emang Indonesia menurut gue ya, gue terlalu personal banget soalnya. Karena ketika lu udah sampai ujung Sumatera, lu dapetnya ini, ujung Papua lu dapetnya ini lagi, beda. Ke utara beda lagi, ke barat selatan beda lagi gitu. Jadi ya itulah pengalaman beda lagi. Banyak sisi yang kita nggak tahu ternyata begini gitu. Ya benar kata Pak Safaat bahwa Indonesia tuh sebenarnya kaya. Akan modal kita tuh kaya banget ya kita. Ya gue ngalamin sendiri banyak banget dari barat, dari Sumatera sampai Papua pun itu luar biasa. Maksudnya banyak potensi yang belum tergali sebenarnya. Itu loh yang harus kita kenal itu sebenarnya kan. Justru di situ nilai jual Indonesia justru di situ sebenarnya ya. Jadi mau yang dibilang dari yang rendah sampai yang leisure, mereka tetap ngejualnya adalah kearifan kitanya, gitu. Ya katakanlah ya sorry ya, mungkin kita ngomongin kayak tetangga. Meskipun dia sedahsyat apapun dia promosinya di TV segala macam, itu kita semua punya lebih bagus malah. Dan sorry, ini yang gua sering ngobrol sama bule-bule juga bahwa orang luar itu lebih suka dengan karakter kita, Pak. Hospitality orang Indonesia mah edan, maksudnya lebih ramah, gak dibuat-buat. Mereka lebih begitu. Itu yang lebih mereka appreciate dari kita kan itu. Sari lokal. Di samping memang benar kata tadi bahwa itu Indonesia tuh heaven. Apalagi lu kalau ngomong di Bali, orang-orang Australia seperti apa sih? Udah second home-nya mereka ada Bali udah. Mau ngomong apa? Gitu kan. Itu fact loh, itu fakta loh ya. Maksudnya ya memang seperti itu. Betul. Oke. Udah mau. Jadi kita harusnya bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangga. Walaupun kalian tinggal dimanapun berada, gue yakin kalian cinta Indonesia. Karena itu semua pilihan. Terima kasih. Kita sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol santai di Api Travel Talk hari ini bareng Ceria Bear Band. Sampai ketemu lagi di Api Travel Talk selanjutnya dan kita akan di closing oleh suara dan musik yang hebat dari Ceria Bear Band. Saya Reza Siregar dan Muhammad Safaat. Ceria Bear Band dengan Andrit, Ari dan Jody. Mas Jody, mic-nya lagi mengucapkan terima kasih dan tetap semangat. Salam pesona Indonesia, wonderful of Indonesia. Bye.